Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Kok sepertinya ini sumringah sekali aja Pak? Sehat selalu. Alhamdulillah ya Pak ya, luar biasa berarti ini semangatnya. Biasa di luar. Biasa di luar. Oke baik Pak Takin, pada kegiatan kali ini saya akan melaksanakan kegiatan pra-observasi Pak. Yang tujuannya nanti Bapak ketika melaksanakan pembelajaran di kelas, pada saat kegiatan observasi yang akan saya lakukan nanti, Pak Takin itu akan menjadi lebih siap, lebih percaya diri dengan berbagai hal yang sudah saya dan Pak Takin bahas hari ini. Jadi Pak Takin, untuk kegiatan pra-observasi kali ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Pak Takin. Boleh Pak? Boleh, monggo. Alhamdulillah. Jadi gini Pak, untuk pertanyaan yang pertama ini terkait dengan tujuan pembelajaran yang akan Bapak laksanakan nanti di kelas. Tujuan pembelajarannya apa ya Pak? Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai yaitu pada proses pembelajaran, yaitu peserta didik mampu menjelaskan makna zakat fitrah dengan baik dan benar. Baik. Jadi materinya tentang makna menjelaskan makna zakat fitrah dengan benar. Gitu ya Pak ya. Baik, untuk kemudian area pengembangan atau arah pengembangan yang nantinya Bapak ingin kembangkan pada siswa ini apa Pak? Area pengembangan yang saya kembangkan pada siswa yaitu pada area pengetahuan dan keterampilan peserta didik. Karena nanti peserta didik akan melakukan aktivitas yang membuat soal terkait zakat fitrah dengan baik dan benar. Kemudian siswa itu menjawab soal yang dibuat temannya sendiri yang telah dibuat per kelompoknya semua itu nanti. Baik, jadi peserta didik ini nanti akan membuat soal mandiri ya Pak? Mandiri. Oke, setelah itu akan dijawab sendiri. Siswa secara keseluruhan menjawab soal itu sendiri. Baik, jadi kemudian Pak Takin dalam pembelajaran nanti akan menggunakan model apa Pak? Nanti dalam pembelajaran saya nanti itu dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif learning. Jadi nanti ya dalam hal pembelajaran kooperatif learning itu nanti saya buka sesi diskusi untuk membahas apa yang perlu disampaikan, perlu dibahas secara kooperatif gitu. Keren sekali Pak Takin. Berarti itu nanti di model cooperative learning juga pasti ada sintak-sintaknya ya Pak? Iya. Kemudian yang ingin saya tanyakan lagi nih Pak, strategi apa yang kira-kira Pak Takin akan terapkan di kelas nanti? Untuk strategi yang saya akan terapkan nanti yaitu dengan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi, serta nanti juga saya buat pembelajaran sosial emosional juga. Nah di situ nanti saya akan lebih ke arah diferensiasi proses dan konten. Untuk proses dan konten ya Pak untuk diferensiasinya. Oke, kalau gitu untuk prosesnya bagaimana Pak? Prosesnya nanti saya akan dari proses diskusi itu serta nanti akhirnya menjadi sebuah produk, dan sebelum itu saya tayangkan konten-konten yang merupakan sesuai gaya belajar siswa itu sendiri. Oh berarti untuk kontennya itu nanti masuknya di diferensiasi konten gitu ya Pak ya? Bapak berikan, Bapak sajikan beberapa konten begitu Pak? Ya. Kemudian untuk prosesnya? Dalam proses diskusi itu, proses pembelajaran lewat diskusi, beserta nanti produknya, hasil dari pembelajaran, produknya yaitu jawaban serta soal yang dibuat oleh peserta didik itu sendiri. Oke, baik. Jadi saya tangkap dari Pak Takin itu untuk prosesnya anak-anak dibagi kelompok sesuai gaya belajarnya. Kemudian untuk kontennya juga disesuaikan dengan gaya belajar anak tersebut. Oke, baik Pak.
sangat bagus itu Pak. Kemudian untuk penilaian sendiri nih Pak, penilaian yang akan Bapak lakukan itu penilaian yang seperti apa? Penilaian yang akan saya lakukan yaitu nanti penilaian secara lesan dan tulis serta dan yang lainnya. Baik, lesan, tulis, dan observasi tentunya ya Pak ya dari kegiatan kelompok itu tadi. Oke, lengkap ya Pak. Kalau begitu rencananya, ini Pak tadi mau mengajar kelas berapa Pak? Rencana saya itu besok ya, di Selasa. Nah, saya akan mengajar kelas 5, insya Allah kelas 5 sekitar jam setelah istirahat. Oke Pak, saya kira cukup. Itu tadi pertanyaan saya di observasi ini. Jadi saya tahu nih Pak, gambaran besar Pak Takin mengajar nanti di kelas 5 hari Selasa ya Pak. Itu nanti Bapak dapat melaksanakan, semoga Bapak bisa melaksanakan pembelajaran dengan maksimal, sesuai tentunya sesuai dengan tujuan, model pembelajaran, strategi yang sudah Bapak rencanakan tadi. Semoga semua aspek pembelajaran dapat terlaksana dengan baik. Kita ketemu lagi nanti pas kegiatan observasi. Setelah kegiatan observasi kita ketemu lagi di pasca observasi. Begitu ya Pak tadi ya. Oke, terima kasih Pak. Ya, sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita yang pertama berdoa dulu Pak Takin yang mimpin ya. Tinggal amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sehat? Sekarang kita coba pembelajaran KSE dulu. Ya, kita ambil nafas ya, tahan sebentar, lalu kita lepaskan sedikit-sedikit. Oke, 1, 2, 3, ambil nafas, tahan, lepas sedikit-sedikit. Sekali lagi, ambil nafas, tahan, lepas sedikit-sedikit. Sekali lagi, ambil nafas, tahan, lepas sedikit-sedikit. Agak sedikit enakan dari ini. Agak sedikit enakan, nyaman? Nyaman? Sekarang kita persiapkan tempat duduknya sudah rapi. Terus kita persiapkan bukunya, keluarkan buku semua, alat media pembelajaran. Kita menyiapkan videonya juga. Semua dikeluarkan buku modul dan buku paketnya. Ya, dikeluarkan. Anak-anakku sekalian, kemarin kita belajar tentang apa? Bab 3. Bab 3 tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna ada berapa kemarin, masih ingat? Al-Qawi, Al-Bais, siapa lagi yang masih ingat? Al-Mumit, terus Al-Muli, terus Al-Qayyum. Ada 5 Asmaul Husna. Sekarang hari ini masuk ke materi bab 4, yaitu belajar tentang zakat fitrah. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu menjelaskan makna zakat fitrah dengan benar, menunjukkan perilaku dermawan sebagai bukti mengimplementasikan zakat fitrah dengan benar. Yang ketiga, menjelaskan ketentuan-ketentuan zakat fitrah dengan benar. Hari ini kita bagi kelompok sesuai tempat dudukmu dan sesuai gaya belajarmu. Siapa
kasih kepada Allah. Oke anak-anak, sekarang Pak Guru mau menampilkan yang audio. Semua boleh mendengarkan audio ini tentang zakat fitrah. Bagaimana ketentuan-ketentuan zakat fitrah, syarat wajib zakat fitrah, waktu zakat fitrah, atau berapa jumlah banyaknya zakat fitrah. Tolong dengarkan ya. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan umat Islam, baik laki-laki, perempuan, besar atau kecil, merdeka atau budak pada awal bulan Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri. Zakat fitrah juga bisa disebut zakat badan atau zakat nafsi. Besarannya yaitu zakat fitrah dikeluarkan pada makanan pokok besarannya 1 sok atau 2,5 kilogram. Hukum zakat fitrah adalah wajib bagi setiap muslim yang memiliki kelebihan makanan 1 hari 1 malam, baik laki-laki maupun perempuan. Adapun syarat-syarat zakat fitrah ya, yaitu beragama Islam. 2, orang itu pada hari terakhir bulan Ramadan mempunyai kelebihan harta dari keperluan makanan dan untuk dirinya. Rukun zakat fitrah 1, niat terdapat memberi zakat fitrah atau musyaki, terdapat penerima zakat fitrah atau musnaki, terdapat makanan pokok yang dizakatkan. Oke, itu audio tentang zakat fitrah. Anak-anakku sekalian, coba perhatikan gambar yang tak yakin tampilkan ini. Gambar tentang apa? Siapa yang tahu coba? Semuanya. Siapa yang tahu tentang? Yang tahu gambar ini apa? Ayo, kalian tahu. Nah, sebentar ini pakai mood orang ya. Ya, boleh baik pula juga betul nanti orang yang sedang memberikan zakat fitrah. Terus pertanyaan yang kedua, siapa yang pernah memberikan zakat fitrah? Ayo, yang sini kinestetik. Ayo Pak Kalista. Pernah? Mana? Masih. Ada? Pernah. Dari Pak Kalista pernah memberikan zakat fitrah pada akhir bulan puasa di masjid. Buat siapa? Orang fakir miskin. Tepuk tangan buat kita semua. Tadi sudah ngatakin buat kelompok yang sini kelompok apa tadi? Auditori yang itu kelompok visual sini, kinestetik. Terus nanti kamu diskusikan, tugas diskusi nanti saya kasihkan, tapi kita buat aturan diskusinya dulu. Yang pertama, siapa yang tercepat membuat tugas itu selesai nanti diberi apresiasi yang lebih. Yang kedua harus tertib, tidak boleh gaduh. Diskusikan dengan kelompok kamu sendiri, tidak boleh diskusi dengan kelompok lainnya. Oke, bisa dimengerti? Bisa dimengerti? Sekarang tugasnya, tugas diskusi 1, membuat pertanyaan tentang zakat fitrah. Nah, tugasnya itu membuat 1 pertanyaan tentang zakat fitrah. Setelah ini kalau sudah selesai kita buat baru ice breathing. Ya, selesaikan dulu. Diskusi kelompoknya dibahas, membuat 1 pertanyaan tentang zakat fitrah. Yang cepat sudah selesai boleh langsung angkat tangan atau diskusikan dulu, nanti kita selesaikan bersama-sama. Nanti ditulis dulu di situ terus maju ke depan. Nanti kamu buat 1 pertanyaan saja ya. Nanti yang terbaik dan
guru nanti kita apresiasi lebih. Jadi nanti ini kamu diskusikan dulu membuat pertanyaan yang paling bagus kelompok visual ini. Nah, oke? Lanjut, ya udah diskusikan. Konsep dulu nanti baru didiskusikan dulu kelompok ini, kelompok ya, diskusikan. Pak, laksanakan. Ya, pertanyaannya bagaimana mengandung kata apa, bagaimana, kapan, bagaimana, mengapa, yang mengambil yang apa, tentang zakat fitrah. Ya, nanti yang terbaik kalau kita berikan misalnya bersama-sama apresiasi lebih. Oke anak-anak, sekarang waktunya sudah habis untuk diskusi. Sekarang saya persilakan dari kelompok visual untuk menulis konsepan diskusinya, membuat satu pertanyaan untuk ditulis ke depan. Monggo. Persiapkan kelompok auditori, boleh. Saya bacakan dari kelompok visual Mbak Aikona ya. Zakat fitrah bertujuan untuk kasih tanda tanya toh. Bukan. Terus yang selanjutnya kelompok kinestetik, boleh perwakilan dari siapa? Mbak Indi, monggo. Tuliskan konsep membuat satu pertanyaan tentang zakat fitrah. Terus kelompok sini diwakili siapa? Allegra, boleh. Sini diwakili ini siapa? Ya, boleh. Nanti saya nanti setelah ini kamu presentasikan apa alasan kamu membuat pertanyaan ini ya. Yang menulis tadi maju di depan. Ayo Mas Allegra. Saya bacakan dulu. Yang kedua kelompoknya Mbak Endaya audio, sebutkan dua macam zakat. Terus kelompoknya ini Mbak Nindi kelompok estetik, apa saja syarat-syarat wajib membayar zakat fitrah. Terus kelompoknya Mas Allegra, hukum zakat fitrah adalah kira-kira
seperti itu, kamu pertanggungjawabkan, presentasikan di depan. Gali pengetahuan kamu tentang zakat fitrah di buku paket atau modul yang diberikan Pak tadi. Yang selanjutnya dari kelompoknya Mbak Firda, zakat fitrah juga disebut ada apa-apa. Nah, kasih waktu juga untuk membuat pertanggungjawaban apa yang kamu tulis, nanti dipresentasikan maju ke depan, ya. Oke, saya jelaskan ini dari semua kelompok yang sudah membuat pertanyaan. Selanjutnya nanti kamu memberi jawaban, membuat jawaban dari pertanyaan yang tertera dari kelompok semua ini. Semua siswa membuat jawaban dari pertanyaan yang ditulis dari perwakilan kelompok masing-masing. Bisa dimengerti? Nah, kalau sudah bisa dimengerti, monggo untuk bisa dilaksanakan dalam diskusi itu membuat jawaban 5 pertanyaan dari temanmu tadi. Dimulai dari sekarang semua. Kelompok mana yang sudah selesai membuat jawaban ini? Jangan kelompok visual. Baik mana ya? Monggo, boleh. Oke, semua maju ke depan, presentasi jawaban yang dibuat dari kelompok visual. Tepuk tangan buat kelompok visual. Nah, ini diwakili Mbak Eva Kaya. Pertanyaan yang pertama. Zakat fitrah bertujuan untuk membersihkan jiwa atau menyucikan diri dari dosa. Pertanyaan nomor 2. Sebutkan 2 macam zakat. Zakat fitrah dan zakat mal. Pertanyaan nomor 3. Apa saja syarat-syarat wajib membayar zakat fitrah? 1. Beragama Islam. 2. Orang itu hidup pada hari terakhir bulan Ramadan. Nomor 3. Mempunyai kelebihan harta dari kebutuhan makanan untuk dirinya sendiri dan untuk yang wajib dinafkahi pada saat hari raya Idul Fitri. Pertanyaan nomor 4. Hukum zakat fitrah adalah wajib bagi semua orang muslim baik laki-laki maupun perempuan. Pertanyaan nomor 5. Zakat fitrah juga disebut zakat badan atau zakat nafsi. Oke, tepuk tangan buat kelompok visual baik orang. Selanjutnya yang sudah siapa ayo? Tercepat kedua. Tercepat pertama kelompoknya visual. Tercepat kedua ayo angkat tangan. Ayo dari 5 jawaban soal yang dibuat itu. Ayo tercepat kedua. Ayo. Siapa yang tercepat? Ayo. Tadi sudah diawali Mbak Ekona lebih awal. Tercepat kedua. Auditori. Kinestati. Kedira belum? Boleh, Alegra. Tepuk tangan buat Alegra. Kelompok auditori 2. Ayo. Boleh, sini beres. Jawabannya lebih cepat. Tepat kedua. Ini diwakili Mas Alegra ya. Maju sini, maju. Sini maju dikit. Maju. Nah, sini. Nah, ini. Pertanyaan pertama. Zakat fitrah bertujuan untuk membersihkan jiwa atau menyucikan diri dari dosa. Pertanyaan kedua. Sebutkan 2 macam zakat. Zakat fitrah dan zakat mal. Pertanyaan ketiga. Apa saja syarat-syarat wajib membayar zakat fitrah? 1. Beragama
diri dari dosa. 2. Sebutkan keluar zakat. Zakat fitrah dan zakat mal. 3. Apa saja syarat wajib membayar zakat fitrah? 1. Beragama Islam. 2. Orang itu hidup pada hari terakhir bulan Ramadan. 3. Mempunyai kelebihan dasar dari menerima makanan miliknya sendiri dan untuk yang wajib dinafkahi pada saat hari raya Idul Fitri. 4. Hukum zakat fitrah adalah wajib bagi laki-laki maupun perempuan. 5. Zakat fitrah juga disebut zakat badan atau zakat nafsi. Visual 2. Selanjutnya kelompok minus detik. Ayo. Presentasikan apa yang kamu tulis dalam diskusi jawaban dari 5 pertanyaan ini. Diwakili siapa? Maju. Sini apa maju sini loh. Mbak Nini, ya go. Zakat fitrah bertujuan untuk membersihkan jiwa atau menyembuhkan diri dari dosa-dosa. Sebutkan 2 macam zakat. Zakat fitrah dan zakat mal. Apa saja syarat-syarat wajib membayar zakat fitrah? 1. Beragama Islam. 2. Orang itu hidup pada hari terakhir bulan Ramadan. 3. Mempunyai kelebihan harta dari keperluan makanan untuk dirinya sendiri dan untuk yang wajib dinafkahi pada saat hari raya Idul Fitri. 4. Hukum zakat fitrah adalah wajib bagi setiap muslim yang memiliki kelebihan makanan 1 dari 1 malam. 5. Zakat fitrah juga disebut zakat badan atau zakat nafsi. Ya, ternyata murid kelas 5 itu pintar-pintar, bisa membuat pertanyaan dan juga bisa menjawab. Dari sekian pertanyaan ini, kira-kira yang terbaik pertanyaan yang nomor berapa? Kira-kira nomor berapa? Nah, pertanyaan yang terbaik nomor 3. Benernya siapa nomor 3? Ikhlas Nadik, tepuk tangan buat kelompok Ikhlas Nadik. Dengan apa saja syarat-syarat wajib membayar zakat fitrah? Bagus. Oke. Capek lelah? Masih semangat? Asik. Coba kita ice breaking dulu. Ice breaking, tepuk semangat. Ya, semangat. Nah, biar tambah semangat lagi kita tepuk. Tepuk apa? Pantangin ke lembar. Es breaking tepuk. Es krim. Tepuk bakso dulu. Biar tambah semangat, tak traktir bakso semua. Tepuk bakso. Alhamdulillah, Pak Takib ditraktir bakso siang-siang. Biar tambah semangat, setelah makan bakso, angkat tangan pedas-pedas, kasih minum apa? Es krim. Enak tenang es krim. Tepuk es krim. Ulangi bijilah. Tepuk es krim. Semua. Kalau es krim itu kalau tidak ada toppingnya, kita kurang seger lah ya. Kasih topping apa? Coklat. Kasih coklat. So sweet. Asik makan bakso.
dilaksanakan pada akhir bulan puasa. Ramadan sampai terbit fajar. Jumlahnya berapa? 2,5 kilogram. Berupa apa? Makanan pokok. Itu diingat-ingat. Yuk bisa dimengerti semuanya ya. Terus selanjutnya Pak Tani pengen dengar perasaan emosi kamu setelah belajar hari ini bersama Pak Tani. Ya, perasaan kamu hari ini belajar sama Pak Tani itu bagaimana? Monggo diwakili Mas Alegra dulu. Monggo Mas Alegra. Tepuk tangan buat Mas Alegra. Perasaan saya saat diulang Pak Mustaqil sangatlah menyenangkan dan gembira. Terus apa lagi? Bahagia. Bahagia. Tepuk tangan buat Mas Alegra. Ternyata Pak Takin mengajarnya bisa membahagiakan, bisa apa? Menyenangkan. Alhamdulillah. Terutama bahagia itu kan penting ya. Penting bahagia. Selanjutnya diwakili kelompoknya ini visual 2. Siapa Mbak? Firda. Monggo. Belajar sama Pak Takin dari ini tentang zakat fitrah. Perasaan kamu itu bagaimana? Menyenangkan. Apa lagi? Oh seru. Apa saja bagian-bagian dari mulai Pak Takin salam sampai ini kesimpulan? Apa bagian yang kamu sukai? Bagian mana yang kamu sukai? Oh, bagian ice breaking. Ice breaking ternyata seru ya, bisa menghibur, bisa membuat kita semangat lagi. Ya, apalagi makan bakso sama minum es krim pakai topping coklat. Terima kasih Mbak Firda. Oke. Nah, sekarang kita dari belajar awal sampai akhir ini yang perlu diperbaiki dari pembelajaran dari ini kira-kira bagian apa? Monggo, angkat tangan. Yang kita perlu perbaiki, Pak. Doanya Pak Takin kejauhan, nggak bagian ngomong. Pak, materinya terlalu sulit, penjelasannya rumit. Pak, konten videonya nggak menarik. Pak, audionya kurang keras, boleh. Pak, es breakingnya lain itulah, makan soto atau apalah, nggak boleh. Monggo, angkat tangan. Ya, Pak Firda. Bagian mana yang perlu diperbaiki dari pembelajaran dari ini? Oh, ice breakingnya kurang banyak. Boleh, itu masukan dari Mbak Firda. Pembelajaran dari ini ice breakingnya kurang banyak. Monggo yang lain, angkat tangan. Ayo. Monggo, Pak Kalista. Nah, ayo. Suarakan hatimu. Pembelajaran kurang bagus. Nah, ulangi pembelajaran kurang lama. Bisa lebih memahami. Ini dari perwakilan kelompok kinestetik dari Pak Kalista. Pembelajarannya kurang lama benar. Kelompok kinestetik itu senengannya itu semoga bergerak terus. Senengannya tugasnya apa? Waktu yang lama, betul. Karena di kelas ini tuh banyak model karakter siswa, makanya sebisa mungkin tak bagi tugas, sebisa mungkin saya kelompokkan jadi tugas yang sama, makanya waktunya hanya sesuai pertemuan itu ya, 1 kali pertemuan gitu Pak Kalista ya. Kapan-kapan kita buat 2 kali pertemuan, belajar di luar ruangan boleh. Oke, sekarang ada pertanyaan? Ada pertanyaan yang lain? Ada. Anak-anakku sekalian, setelah sekian dari awal sampai akhir pembelajaran tentang zakat fitrah, ya, sejauh mana pemahaman Anda? Pak Takin ingin mengetahui. Jadi untuk mengetahui pemahaman kamu, Pak Takin ini
Oke, selanjutnya nanti kalau sudah selesai bisa dikumpulkan ke mejanya Pak Takin, ya. Oke, sekarang dikumpulkan ke mejanya Pak Takin sini. Oke, terima kasih untuk hari ini. Ternyata hasil pemahaman Anda semua dari materi zakat fitrah hari ini nilainya alhamdulillah di atas KKM semua. Tepuk tangan buat Tuan Saiman. Tapi masih ada 1-2 anak yang pas garis KKM-nya nilainya. Jadi untuk lebih ditingkatkan lagi ya. Oke, sekarang kita berdoa persiapan pulang. Siapa yang memimpin doa? Pak Ketua ya? Ya, oke. Doa di tempat duduk siaga berdoa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah membaca doa kafaratul masjid, kafaratul majlis? Sudah pernah belum? Nah, kita baca doa bersama-sama. Tirukan Pak Takin ya, sekeras. Subhanallah. Wa bihamdika. Astaghfirullah. Wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Seperti biasa Pak Takin ada pesan 3. Belajar. Yang kedua apa? Jaga kondisi. Yang ketiga menjadi anak yang baik. Anteng-antengan sekarang. Dari kelompoknya ini Mbak Kalista, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Takin? Baik, Bu. Alhamdulillah. Pak Takin, jadi di kegiatan hari ini saya akan melakukan kegiatan pasca observasi dengan Pak Takin. Jadi tujuannya nanti saya ingin mengajak Pak Takin ngobrol banyak hal, terkhusus tentang kegiatan yang sudah Bapak laksanakan di pertemuan sebelumnya di kelas 5. Jadi sebelum saya sampaikan beberapa catatan terkait hasil observasi yang saya lakukan kemarin di kelas, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Boleh? Boleh, Bu. Jadi untuk yang pertama, ini nanti
bagaimana perasaan Pak Takin setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran kemarin, Pak? Setelah saya melaksanakan pembelajaran kemarin, perasaan saya teramat-amat plong. Sesuai apa yang saya rencanakan dalam pembelajaran itu dan sesuai tindak lanjut yang telah saya laksanakan di situ. Bagus Pak ya. Jadi Bapak merasa plong ya, sudah merasa lega, sudah melaksanakan KBM kemarin. Begitu ya ternyata ya. Lalu bagaimana perasaan Pak Takin ketika saya masuk mengamati kelas Bapak, mengamati Bapak waktu mengajar? Bagaimana Pak? Ya khusus pada diri saya sendiri itu agak sedikit minder karena dalam ruangan kelas itu ada guru baru, biasanya kan hanya saya dan peserta didik saya. Dan ternyata Bu Nur ikut observasi di dalam, saya agak sedikit minder karena ada Anda di dalam ruangan. Ya, terkait minder itu masalah yang apa namanya umum ya Pak. Karena tadi Pak Takin sudah nyaman mengajar bersama anak, tiba-tiba ada saya. Iya, observasi. Oh, iya. Baik, begitu bagaimana perasaan apa namanya? Perasaan tadi sudah ya. Bagaimana mungkin Bapak bisa ceritakan kembali terkait proses pembelajaran yang telah Bapak laksanakan kemarin? Proses pembelajaran yang saya lakukan kemarin itu tujuan pembelajarannya siswa dapat menguasai sesuai apa yang menjadi tujuan pembelajaran dan siswa dapat memahami apa yang menjadi tujuan pembelajaran tersebut. Itu tujuan pembelajarannya dan sesuai rencana pembelajaran berdiferensiasi semua sudah terlaksana dengan baik. Alhamdulillah ya Pak, jadi pembelajaran diferensiasinya juga sudah baik dan tujuan pembelajarannya juga sudah tercapai. Oke. Kalau begitu, bagaimana dengan tadi saya mendengar pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi seperti apa yang Bapak lakukan kemarin? Itu pembelajaran yang sebelumnya saya kelompokkan sesuai dengan minat belajar anak-anak tersebut. Gaya belajarnya juga yaitu visual, audio, serta kinestetik. Kemudian untuk model pembelajarannya saya buat discovery learning. Juga sudah berjalan sesuai dengan sintak yang ada. Gitu. Oke, bagus sekali Pak. Tapi dalam pembelajaran kita pasti ada hambatan-hambatan ya Pak. Apakah ada hambatan yang Bapak alami ketika pembelajaran kemarin? Ya pastinya pasti ada. Pertama untuk persiapan lebih matang, terutama untuk media pembelajarannya agak sedikit terhambat karena memasang laptop, proyektor, serta juga ada sedikit terburu-buru karena waktu sedikit bergeser, serta juga akibat capaiannya kurang maksimal juga karena persiapan penataan media pembelajaran kurang. Iya Pak ya. Selain tadi persiapan yang kurang matang ya Pak, maksimal terkait pemasangan proyektor yang memerlukan waktu yang lama tadi, apakah ada hambatan lain saja? Ada, sebenarnya banyak sih. Kurang lebihnya itu siswa belum berani memunculkan pendapatnya dari sekian pertanyaan pemantik yang pertama dan selanjutnya tidak lanjut penilaian serta presentasi apa yang dia sampaikan. Saya umpat balik, siswa itu kurang berani memunculkan pendapat atau ide-idenya kurang tereksplor gitu. Jadi anak-anak itu takut ya. Lalu kira-kira apa alasan dari hambatan itu bisa terjadi? Saya sendiri ya sebenarnya kurang maksimal, berusaha mengeksplor kemampuan siswa kurang maksimal. Karena bagaimana ya?
Saya hanya memberikan batasan-batasan kecil saja. Hanya yang mau menyampaikan, yang berani saja gitu. Yang mau menyampaikan, siapa yang berani menyampaikan pendapat, hanya 1-2 anak saja yang berani mengeksplor kemampuan. Jadi Bapak ini merasa bahwa harus memberikan kesempatan yang lebih luas. Mestinya seperti itu. Besok-besok insya Allah saya akan lebih bagus lagi, membuka peluang, membuka kesempatan anak-anak agar semua mampu mengeluarkan pendapatnya. Lalu bagaimana dengan masalah waktu Pak? Tadi sudah dijelaskan bahwa ada waktu yang bergeser waktu mulai berapa karena proses melakukan rekor membutuhkan waktu yang bergeser. Lalu apa rencana Bapak ke depannya? Rencana saya nanti dari hambatan persiapan menata media pembelajaran, insya Allah saya akan minta bantuan ke teman-teman atau mungkin bapak penjaga untuk bisa membantu saya dalam menyiapkan media pembelajaran, colokan dan lain sebagainya. Kira-kira Pak Takin akan mulai melaksanakan perbaikan ini kapan Pak? Rencananya pada pertemuan berikutnya, insya Allah setelah kemarin pembelajaran berdiferensiasi itu, insya Allah ya pertemuan berikutnya saya akan mempersiapkan lebih bagus lagi. Oke, luar biasa Pak. Jadi dari catatan saya ketika mengobservasi pembelajaran Pak Takin di kelas, itu saya rasa sudah bagus. Semuanya sudah tampak, mulai dari tujuan pembelajaran sampai model pembelajaran yang Bapak lakukan. Jadi Pak Takin sudah memunculkan pembelajaran yang menarik karena ditambah S-Reading ya Pak. Ada apa kemarin itu? Pohon jagung apa? Nah, itu Saya ajak untuk nyanyi dan serta game yang lain juga. Itu nanti saya perlu belajar dengan Pak Takin tentang lirik pohon jagung sepertinya. Boleh. Karena itu saya lihat kemarin bisa meningkatkan semangat Iya, saya. daya tarik juga kembali lebih bersemangat. Ya, jadi anak-anak sepaneng membuat soal karena ada pohon jambu tinggi itu, jadi anak-anak jadi lebih bersemangat. Karena sudah siang itu. Sudah siang, wah ini daya tarik anak itu sudah mulai menurun daya minatnya. Nah, terus saya cut, oke, kita ice breaking dulu sebelum kita lanjut pembelajaran. Makanya saya cari pendinginan biar tidak panas terus anak-anak itu. Ya, bagus Pak. Selain itu juga saya tertarik dengan kegiatan Pak Takin kemarin itu sebelum dan setelah Pak Takin KBM. Itu kan Pak Takin memulai terlebih dahulu berdoa dari Pak Takin sendiri. Nah, itu kira-kira tujuan Pak Takin membuat itu reaksinya gini. Dulu saya punya pengalaman itu pas waktu di pesantren. Karena dijelaskan semua ilmu itu hanya Allah yang berikan. Kita itu manusia hanya sebatas menyampaikan saja. Karena di situ ada kalimat subhanallah itu bahasa surat Al-Baqarah, saya lupa. Ya. Subhanallah, lupa Pak saya. Lah subhanallah malana itu. Nah, ketika malaikat itu murui Nabi Adam, dan di situ hanya Allah lah yang memberikan ini. Serta juga sepulang dari pembelajaran kan di situ saya setelah anak berdoa, terus saya ikut menutup doa itu juga dengan doa kafaratul majlis. Kafaratul majlis itu di situ setelah mulai salam sama teman-teman, semoga apa yang keliru itu kurang pada diri kita dan semua yang benar hanya kepada Allah, dan situ kita meminta maaf, saling meminta maaf dan bertobat dalam majlis itu. Semoga kita pulang keadaan 0-0, tidak punya salah, tidak punya saling memaafkan. Nah, kalau saya lihat tadi dari penjelasan Pak Takin itu kan juga bisa memunculkan PSE ya Pak? Iya. Dari anak. Sebelum PSE itu, PSE itu sebelumnya kemarin saya buka juga. Ambil nafas, tahan. Nah, itu juga jadi catatan saya pelan-pelan gitu. Teknik stop ya. Sebenarnya banyak itu trik PSE saya, Pak. Gitu, Bu. Nah, makanya itu juga masuk dalam catatan saya. Pak Takin melakukan teknik stop terlebih dahulu untuk mengelola
Sosial emosional siswa. Anak-anak begitu. Lalu tadi berdoa tadi juga itu secara tidak langsung Pak Takin sudah menjadi apa itu Pak? Ya peran perhatiannya sudah terwujud, dan juga kita sebagai berpusat nanti persiapan sosial emosional pembelajaran berpusat pada murid itu. Luar biasa Pak, keren sekali. Ini ada satu lagi catatan saya. Jadi pada saat kegiatan membuat dan menjawab soal yang dibuat siswa juga tampak percaya diri untuk menuliskan soal di papan tulis. Iya, kemarin. Buat pertanyaan yang bagus, nanti yang tercepat saya kasih apresiasi gitu kan. Iya. Kemarin apresiasinya apa Pak ya? Saya lupa ya. Apresiasinya saya kasih nilai. Nah, kasih nilai juga saya kasih hadiah kayak kemarin. Iya. Tapi dari sebanyak itu catatan saya yang baik, tentunya ada beberapa catatan yang masih kurang Pak. Jadi saya lihat kemarin masih ada beberapa siswa yang kurang aktif dalam pembelajaran. Jadi mereka itu misalkan dalam kelompok pun dia tertuju pada anak yang itu saja gitu. Jadi masih ada beberapa siswa yang kurang aktif. Begitu Pak ya? Iya, soalnya ada yang kelompok visual kemarin itu kurang menarik karena mungkin tampilan media pembelajaran videonya kurang begitu antusias, kurang bagus. Terus yang bagian kelompok kinestetik mungkin pembelajarannya hanya melulu di dalam ruang. Terus mulai kelompok yang audio ya, auditori itu mungkin hanya sebatas soal-soal atau medianya kurang ngeh gitu loh, gitu kayaknya. Jadi saya akan terus nanti setelah pertemuan ini minggu depan berikutnya saya akan berusaha memperbaiki pembelajarannya. Wah, luar biasa Pak Takin ini ya. Kira-kira nih Pak, tadi kan pengen memperbaiki. Iya. Nah, kira-kira adakah rencana pengembangan diri yang akan Bapak lakukan dalam waktu dekat ini terkait pembelajaran Pak? Ya, saya akan berusaha memperbaiki lewat pengembangan itu. Saya ingin mendalami strategi-strategi untuk meningkatkan kreativitas saya. Siswa juga dalam pembelajaran itu saya berpikir untuk mengikuti pelatihan atau seminar, membaca lebih banyak tentang metode-metode pembelajaran yang aktif, interaktif, juga serta teknik pengelolaan kelas ya, untuk mendorong partisipasi aktif siswa, juga memperdalam pemahaman tentang pembelajaran berdiferensiasi. Jadi agar bisa lebih tepat dalam memberikan kesempatan bagi setiap siswa gaya belajarnya sesuai apa yang mereka minati gitu. Luar biasa, itu rencananya sangat baik Pak. Jadi mendalami strategi tadi untuk meningkatkan keaktifan siswa dan mengelola pembelajaran diferensiasi yang sudah Pak Takin sampaikan tadi sangat relevan dengan tantangan yang saya lihat Pak Takin ada di kelas begitu. Pak Takin, saya sangat mendukung kegiatan yang Bapak rencanakan tadi. Selain itu bantuan dari rekan sejawat untuk mengaktifkan peralatan atau menyiapkan peralatan sebelum pembelajaran itu juga sangat bagus ya Pak. Jadi kira-kira bisa Bapak laksanakan kapan Pak terkait pelatihan, terkait penguasaan teknologi mungkin? Ya, sesegera mungkin saya akan minta bantuan pada teman-teman yang lain juga terkait persiapan media-media pembelajaran. Luar biasa Pak Takin, saya senang mendengar Pak Takin itu sudah memiliki rencana-rencana yang terstruktur terkait perbaikan dari pembelajaran yang telah dilaksanakan. Kemudian tentang pelatihan-pelatihan tadi, saya doakan semoga nanti bisa berjalan dengan baik dan efektif. Saya juga sangat mengapresiasi komitmen dari Pak Takin untuk segera memberikan kesempatan yang perbaikan ya, kesempatan perbaikan pembelajaran seperti itu. Jika nanti Pak Takin ada kendala dalam prosesnya, saya siap untuk berbagi praktik baik ataupun berdiskusi dengan saya maupun dengan rekan sejawat yang lain. Begitu ya Pak. Semoga upaya Pak Takin nanti berjalan dengan lancar dan saya tidak sabar untuk melihat progres dan hasil positifnya di kelas. Terus semangat Pak Takin. Semangat bisa. Terima kasih atas dukungannya Bu. Ya, terima kasih.
untuk pelatihan atau berbagi praktik baik nanti, semoga saya juga ikut berpartisipasi dalam praktik baik panjenengan. Saya ingin mengembangkan kemampuan, mengasah kemampuan saya. Insya Allah saya akan nanti ilmu yang saya dapat dari panjenengan, rekan sejawat semua, saya akan terapkan pada peserta didik saya. Itu Bu. Terima kasih ya Pak untuk kegiatan pasca Sama-sama. observasi ini. Saya cukupkan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.